Begitu bilang saya tadi ketika tanya, apakah mau mencalon bupati gitu kan? Kalau karena kita bukan memilih di antara pilihan yang ada, tapi memilih di antara pilihan terbaik. Iya. Itu harus yang difokuskan. Kuningan banyak calon-calonnya yang lebih luar biasa. Nah, tugas kita adalah memilih dari calon-calon terbaik yang menawarkan visi dan misi yang bagus buat Kuningan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih pemirsa, sama seorang pejabat Pertamina pemirsa. Ternyata pejabat Pertamina ini orang Kuningan pemirsa. Rupanya banyak nih orang Kuningan yang sukses di luar sana, baik di ibu kota maupun provinsi lain, dan salah satunya beliau ini. Beliau adalah Bapak Haji Oos Kosasih. Ya, inilah dia orangnya. Hatur nuhun Pak Deden nih. Jadi dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng nih Pak Deden. Siap. Ini pemirsa, Pak Haji ini merupakan kesempatan yang langka pemirsa. Pak Oos ini jarang juga ya ke Kuningan mudik ya. Saya memang terbilang meskipun waktunya pendek ke Kuningan, tapi memang dengan beberapa aktivitas belakangan ini agak susah mencari waktu Pak Deden. Jadi saya juga sangat senang sekali nih Pak Deden bisa ngobrol bareng nih dengan juga Pak Deden, dan salah satu yang saya banggakan Kuningan Mas menjadi salah satu channel unggulan nomor 1 di Kuningan dan wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3? Iya. Amin. Ya, mudah-mudahan ke depan Kuningan Mas tetap ke Jakarta, menjadi lebih meluas lagi. Meluas ke Jakarta ya, harus gitu Pak Deden. Ya. Saya yakin dengan talenta-talenta hebat seperti Pak Deden dan tim redaksi dan juga tim kreatif bisa untuk melakukan hal itu. Biasa. Oke nih pemirsa, kita akan ngobrol. Kayaknya memang isunya lagi aktual banget ya untuk BBM ini, kenaikan BBM. Cuman kayaknya kalau masalah kenaikan harga itu kebijakan mungkin di pemerintah ya. Betul. Bukan di Pertamina ya. Sesuai dengan undang-undang yang ada bahwa Pertamina kan hanya penugasan Pak Deden. Salah satu badan usaha yang melakukan penugasan oleh pemerintah, sehingga segala kebijakan terkait BBM adalah kebijakan pemerintah, dan saya yakin bahwa kami akan tetap mensupport bagaimana BBM tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan tentunya. Iya. Nah itu jadi ya kalau sekarang mah kita ngobrolin yang santai-santai aja lah ya. Setuju. Tapi demi kemajuan Kuningan juga nih Pak Deden, endingnya di sana. Gitu. Harus ada manfaatnya dari manfaatnya. Jadi bukan hanya obrol-obrol santai, minum kopi saja. Kita harus ada sesuatu yang bisa kita generate. Bagaimana generasi muda Kuningan itu menjadi generasi yang unggul, yang terpandang, dan juga bisa bersaing di masa depan. Jadi dimanapun orang Kuningan itu bisa unggul kan ya. Betul. Termasuk Pak Oos, saya salut lah ke Pak Oos. Sebetulnya saya biasa aja sih Pak Deden. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Karena kan setiap orang kan ada takdirnya sendiri-sendiri. Ya tentu ketika kita berbicara takdir juga kita tidak bisa menghentikan dari 2 faktor. Yang pertama adalah tentu doa orang tua dan orang-orang yang kita sayangi, dan yang kedua adalah bagaimana kita berintegritas dan berdedikasi yang sebaik-baiknya dimanapun, tidak hanya di perusahaan, di masyarakat, kemudian di lingkungan terkecil termasuk di keluarga. Bagaimana kita memberi manfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Itu sih Pak Deden. Luar biasa. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu juga ya, belum tahu mengenai ini Pak Oos ini. Sebetulnya di Pertamina itu kan tadi saya sudah nyebutin pejabat Pertamina, bahkan kalau saya menyebutnya itu orang ketiga di Pertamina gitu kan. Ini sebetulnya biar nggak salah paham nih pemirsa di warga Kuningan. Sebetulnya Pak Oos ini
jabatannya apa namanya gitu di Pertamina. Oh gitu. Saya kebetulan diamanahi jabatan saya oleh perusahaan. Saya di Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading. Jadi semenjak eranya holding dan subholding, Pertamina itu mengembangkan holding, bahwa Pertamina Persero sebagai holding, sebagai induk usaha yang mengelola bisnis anak-anak subholdingnya, subholding dan anak-anak perusahaannya, dan saya diamanahkan perusahaan di subholding Commercial and Trading, yaitu di PT Pertamina Patraniaga. Saya diamanahi perhitung 1 Maret 2021 sebagai PP Petrochemical Industry Business, Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga. Ini adalah salah satu tugas saya adalah bagaimana pertama mengembangkan bisnis petrochemical. Nanti mungkin bisa Pak Deden gali apa sih itu petrochemical, makanan apa gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana kami ingin memastikan bahwa bisnis Pertamina juga leading di petrochemical, tidak hanya di BBM saja. Kemudian saya juga diamanahi pada kesempatan ini juga sebagai komisaris utama di anak perusahaan PT Pertamina Patraniaga, yaitu PT Pertamina Petrochemical Trading. Ini anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis petrokimia, aromatik dan olefin termasuk polimer, sehingga diharapkan ini akan menjadi cikal bakal bahwa Pertamina ke depan akan menjadi lead atau pemimpin di industri petrokimia di Indonesia. Jadi saya di subholdingnya sebagai PP Petrochemical Industry Business, kemudian di anak perusahaan saya sebagai komisaris utama di anak perusahaan. Luar biasa, banyak juga jabatannya ya pemirsa. Dan ternyata ini orang Kuningan pemirsa. Ini bagi yang belum mengenal nih, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal ya. Ini Pak Haji Os, ini Pak Haji Oos Kosasi ini orang Kuningan, asli ya Pak Haji Saya Os, ya? Sebetulnya memang sangat mencintai Kuningan. Lahir di Kuningan, saya di Karangkancana. Kalau Karangkancana, di Karangkancana itu ada di ujung tenggara Kabupaten Kuningan. Jadi kalau bahkan dia pemekaran baru jadi kecamatan mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah, sekitar tahun 95 atau 97 waktu itu ya, seingat saya. Berarti pemekaran dari Kecamatan Ciwaru. Oh, Ciwaru. Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, kemudian ada pemekaran salah satu Karangkancana, ada Cimahi, mungkin ada Pasawahan waktu itu ya. Kemudian saya waktu itu sekolah juga di Kuningan. Saya di SMA 2 Kuningan. Oh, SMA 2. Pak Deden ya. Kemudian SMP-nya saya di Karangkancana juga. Jadi SMP Negeri Karangkancana namanya. Itu adalah salah satu SMP yang menurut saya penuh tantangan karena saya harus berjalan kaki kurang lebih 3 km dari rumah gitu, dengan jalan kaki karena itu ya 3 km tiap hari. Pakai sepatu. Tapi kalau udah sampai sekolahnya, karena sekolahnya suka dipel kayak dilepas sepatunya, biasanya kayak kita ke musola biasanya gitu kan. Itu kan pengalaman dulu ya Pak Deden. Pak Deden ngalami hal yang sama gitu. Enggak sih kalau saya. Enggak sampai jalan 3 kilo. SMP. Dulu udah ada angkot gitu, ada mobil ya. Ada angkutan. Kalau kita ada angkutan pedesaan pick up. Nah, tapi cuma sekali aja. Itu pun bagi yang punya uang. Kalau saya nggak punya uang ya kita jalan kaki aja lah. Oh, berarti dulunya itu ya? Iya. Kemudian saya di SMA 2 Kuningan, saya juga ya tinggal ngekos lah waktu itu karena jauh dari Karangkancana. Saya tinggal di Wirarangan sini. Kemudian tahun 98 saya lulus, kemudian diterima di salah satu perguruan tinggi negeri Jakarta. Saya mengambil teknik kimia, dulu namanya teknik gas dan petrokimia. Itu kemudian saya lulus 2002, kemudian juga melanjutkan saya pasca sarjana juga di Jakarta, mengambil marketing manajemen saya. Bedanya. Manajemen marketing. Ya, gitu ya, artinya supaya saya juga ada pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis, juga dalam sisi memanage bisnis, memanage portofolio perusahaan supaya lebih bagus lagi. Itu sih. Ya, artinya kan memang betul-betul lahir dan lama di Kuningan ya. Ini putra daerah nih. Banyak mungkin belum. Jadi kalau saya melihat sebetulnya banyak orang-orang yang terbilang sukses gitu kan ya, baik di Jakarta ibu kota. Cuman terkadang kurang tersosialisasikan ya. Mungkin lewat podcast ini kita mengenalkan lah ke masyarakat Kuningan bahwa ini loh putra Kuningan loh gitu kan.
Ya sebetulnya kalau saya kan tidak ada apa-apanya lah dibandingkan tokoh-tokoh yang jauh lebih brilian, lebih sukses, lebih mengharumkan nama baik Pertamina maupun mengharumkan nama baik Kabupaten Kuningan di kancah internasional ya. Jadi kalau saya berprinsip bahwa saya ingin bekerja sebaik-baiknya, berdedikasi, berintegritas, dan menjadikan bahwa setiap aktivitas adalah ibadah dan setiap ibadah harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. Kemudian ketika kita bicara sukses itu menurut saya Pak Deden, mohon maaf, sukses itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bukan dengan jabatan tertentu atau dengan kekayaan tertentu tentunya ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita nanti suatu saat Tuhan memanggil. Setiap orang kan pasti akan dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, adalah kita sudah siap menghadapinya dengan amal sebaik mungkin. Itu sih kalau menurut saya. Mohon maaf nih kalau memang sedikit menggurui, tapi ya ini ya refleksi saja bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi orang lain. Iya. Gitu sih. Ya kan Pak Jios ini kan masih muda kalau menurut saya. Ya kepala 4. Ada. Saya 43. Ya, tidak muda juga sih. Tapi ya hitungannya bahwa meskipun usia berapapun tapi harus memiliki semangat generasi muda, Pak Dede. Karena jangan sampai proklamator kita kan yang dipanggil generasi muda bukan generasi tua. Wahai generasi muda, bangunlah bangsa. Nggak ada generasi tua bangunlah bangsa, ya, generasi muda. 43 masih golongan muda lah. Ya meskipun beda jauh sama saya, kan saya 32-an lah. Ya. Sepertinya sih begitu ya kalau dia dari itu ya, dari penampilan ya. Oke nih Pak Jios, kan kalau mudik ke Kuningan kan nggak sering juga ya. Nggak mungkin kan seminggu sekali mah gitu kan, paling sebulan sekali. Tidak juga, saya mungkin tidak juga. Sekitar ya terkadang bahkan 4 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali gitu kan. Karena memang dengan kegiatan sekarang ini memang agak tight waktunya. Kemudian juga saya juga saya juga berusaha juga memanfaatkan setiap kegiatan, apalagi Sabtu Minggu itu kalau bisa sama keluarga. Karena kuncinya adalah gimana kita menjadi orang yang balance secara kehidupannya. Jangan hanya bekerja saja gitu kan, tapi bagaimana family, gimana keluarga, gimana anak-anak, gimana. Kebetulan anak saya kan di sekolah di Kuningan. Oh, sekolah. Sekolah di Kuningan, yang paling gede. Yang paling besar dulu di salah satu sekolah di di Manis Kidul. Kemudian juga adanya juga mengikutin gitu kan. Sekarang adiknya juga di SMP ya, kelas 8. Jadi mungkin ketika saya harus berkunjung ke sini salah satunya karena alasan itu. Bungsu itu ya? Yang kedua. Selain alasan juga keluarga, orang tua juga kan udah mulai senior sepuh sehingga harus saya silaturahmi dengan beliau. Berarti putra 3 ya? Saya putra 3. Putra 3 yang perempuan 1 di tengah, yang 2-nya laki-laki. Luar biasa, terus Arageng ya? Iya. Padahal 40-an loh. Iya, 43. Ini Pak Jios kan mudik sering juga, ya terbilangnya meskipun nggak terlalu sering lah, mungkin kita mau minta pandangannya mungkin dari Pak Jios nih mengenai Kuningan seperti apa gitu. Potret Kuningan lah dari kejauhan mungkin. Ya, terkadang orang kalau mengibaratkan berada di suatu arena lapangan bola, permainan sepak bola nih, kadang-kadang yang pandai berkomentar adalah penonton. Nah, terkadang penonton jauh lebih pintar kepada pemain bola. Tapi ketika disuruh main bola, nandang aja nggak bisa kan gitu ya. Nah, saya akan mengibaratkan, tidak bermaksud untuk mengibaratkan seperti itu. Tapi saya meniatkan bahwa apa yang saya pandang terhadap Kuningan adalah sesuatu hal yang memang dari berbagai sisi menurut pendapat saya bisa jadi benar. Tapi kalaupun ada sedikit ya kurang komprehensif atau keliru mungkin ya mungkin ya itu kan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kuningan menurut saya adalah suatu kabupaten yang potensial untuk dikembangkan, terutama salah satunya pariwisata, UMKM, karena
sejatinya kenapa pemerintah mengadakan atau memiliki menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, itu adalah pemerintah fokus bagaimana pariwisata menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan devisa negara, memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, dari sektor pendapatan dari pemasukan pariwisata. Nah, Kuningan itu memiliki modal untuk itu, gitu kan. Ya, baik secara alam, ya kalau kita lihat alam ada Waduk Dharma, ada Gunung Ciremai, gitu kan ya. Ada Parutungan, ada pemandian air panas, gitu kan. Nah, yang kedua juga adat istiadat, makanya ada Serentaun, gitu kan, ada Gemyung dan lain-lain. Cincowong, gitu kan ya. Segala banyak. Baik juga yang sifatnya adalah kreativitas seni. Kreativitas seni juga itu juga jangan sampai dianggap enteng, karena banyak negara yang hidup justru karena seni. Kita bicara Swiss. Ya. Itu mereka itu kenapa bisnis pariwisata maju ya karena memang itu menjadi salah satu unggulan juga, gitu kan. Itu kan kemudian juga kalau negara yang lain rupanya Maladewa, Male itu. Maladewa itu kan kalau bukan karena pariwisata nggak hidup itu negara itu kan. Nah, kemudian itu di daerah kita ya di Indonesia, Bali, gitu kan ya. Bali itu kan makanya disebut Pulau Dewata, Island of God gitu. Itu karena memang daya tarik wisatawan, daya tarik alam, daya tarik lingkungannya juga luar biasa. Nah, Kuningan punya potensi untuk itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya sebaik mungkin, kemudian mempromosikannya ke dunia luar. Apalagi sekarang era digital nih, nggak usah pasang billboard, nggak usah pasang flyer, nggak usah pasang iklan di TV. Model podcast kini panggil tokoh-tokoh kreatif, tokoh seni bisa dikembangkan di Kuningan. Nah, itu sudut pandang. Jadi Kuningan itu memiliki potensi untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Kuningan ini apakah sudah memiliki visi ke sana enggak? Saya yakin Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati memiliki itu. Tapi memang terkadang kita suka ada suka terlalu pengen buru-buru, nah gitu kan. Berharapnya ya saya yakin kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu bisa mengemas pariwisata, industri pariwisata di Kuningan menjadi salah satu industri andalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kuningan itu kalau menurut saya adalah menjadi kota santri. Kota santri. Nah, itu juga sebetulnya menjadi salah satu juga daya tarik dan gaya unggul bagi Kuningan. Jadi yang saya pahami ya, jadi tingkat kriminalitas di Kuningan tidak terlalu besar dibandingkan yang lain. Ini kan salah satu kesigapan Polri, kemudian juga bagaimana tokoh masyarakat baik para kiai, pimpinan pondok pesantren juga termasuk juga mungkin pemuka agama lain bagaimana mensosialisasikan hidup yang baik, hidup yang berkah, hidup yang jujur dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan. Dan terakhir tentunya adalah Kuningan adalah menjadi satu aset untuk untuk pertanian. Pertanian ini juga harus dikembangkan sebaik-baiknya. Jangan sampai masyarakat Kuningan generasi mudanya malu jadi petani. Saya jujur ada sedikit petak tanah nih di kampung di sana. Karangkancana. Iya, warisan orang tua. Iya. Itu mencari orang yang mau mengolah tanah susah, itu sama dengan kayak mencari jarum di jerami, susah. Orang lebih baik udah merantau ke Jakarta, kemudian katakanlah berusaha wirausaha atau umpamanya berdagang lah katakanlah gitu kan ya, ada di kaki lima, ada yang di toko atau di mana. Nah, daripada mengembangkan pertanian, ini tantangan bagi pemerintah bagaimana memilih itu ya. Iya, sekarang generasi kebanyakan. Kemudian juga bukan berarti itu jelek, tidak juga. Tapi ketika kita nanti generasi muda itu tiba-tiba nanti kita harus impor beras dan lain-lain kan sayang nih. Harus beli berasnya juga susah, padahal pertanian di Kuningan bagus. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Kuningan bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa? Nah kan tadi kalau disebutin berarti 3 kan ya, pariwisata, kota santri tadi kan, kota santri dan pertanian kan? Pertanian ya. Nah, mesti ada satu fokus enggak? Misalkan atau 3-3-nya dibarengkan gitu? Saya yakin mungkin dari sisi pemerintah punya Pareto sendiri ya. Dia
berdasarkan indeks yang ada, saya yakin di pemerintahan kabupaten ada tingkat prioritasnya mana. Nah, kalau melihat tingkat prioritas itu sepertinya kan pariwisata sedang digenjot, makanya ada, kalau yang saya dengar ada jalan atau tembus yang ke Palutungan. Ya, itu salah satu upaya juga untuk mengembangkan pariwisata, termasuk juga jalan lintas baru Kuningan itu loh, hotel ring roadnya Kuningan, yang jalan baru itu. Itu juga kan salah satu upaya untuk membuka pariwisata. Nah, tinggal bagaimana menarik investor supaya datang. Ya, banyakin nanti hotel-hotel yang berkelas nasional, internasional gitu kan. Kemudian didik masyarakatnya bagaimana bisa membuat kerajinan untuk dijual. Kita sudah ada nih umumnya Jennifer ya, atau apalah Jenisa gitu. Jennifer. Nanti banyak makanan-makanan atau kreativitas lain yang bisa dikembangkan. Tahu nih, tahu Kuningan itu terkenal loh. Saya aja kalau pulang ke Jakarta bawa tahu Kuningan. Nah, gimana cara ngemasnya nih? Tahu Kuningan terkenal ya? Iya, terkenal. Artinya bagaimanapun tahu Kuningan, daripada nanti bikin jalan macet, bikinkan satu sentra yang memang kayak kalau si Akang ke Lembang tuh kan ada tahu susu Lembang tuh. Ada satu rumah makan besar di tahu susu Lembang itu, di situ ada kerajinannya, ada ada arena permainannya, ada tempat makannya. Nah, mudah-mudahan nanti ada investor yang bisa melakukan itu gitu, sehingga jadi daya tarik sendiri gitu kan. Iya ya, kalau misalkan kekurangan anggaran itu kan solusi investor ya gitu ya. Iya, investor. Saya yakin kalau investor bisa diberikan insentif atau penawaran yang baik, pasti akan bagus. Belum lagi umumnya pengembangan wilayah Palutungan, wah luar biasa. Ya. Nah, kalau misalkan ini ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak Jios. Jadi rada seriusnya. Artinya ya katanya kan saya ngikutin dari Kang Dede, katanya bagaimana opsi tentang Kuningan, ya tentu saya menyampaikan apa dari sudut pandang saya, belum tentu benar. Masa dihuruikeun ngobrol begitunya, ini kan demi masukan terhadap pemerintah ya. Tapi mungkin saya kembali nih, balik bertanya ke Pak Jios. Pak Jios kan sudah, ya kan istilahnya lahir di Kuningan, lama di Kuningan, mengenyam pendidikan di Kuningan. Sekarang di Jakarta, mungkin di luar kota. Nah, kontribusi ke Kuningan selama ini gimana nih? Jadi maksudnya jangan sampai ada netizen yang ngomong, cuma ngomong doang gitu. Mana kontribusinya gitu. Betul. Ya, itu pertanyaan yang berat sebetulnya. Berat. Pertanyaan yang paling susah untuk dijawab gitu ya. Sebetulnya adalah sebaik-baiknya orang, yang terbaik adalah bagaimana dia menyamakan perbuatan dengan apa yang diomongkan. Kurang lebih itu ya? Ya. Itu yang terbaik, yang paling mudahnya seperti apa. Saya tidak bicara saya sendiri ya, karena saya pun untuk saya hanya bisa memberikan semacam pendapat saya gitu ya. Tapi apapun yang saya lakukan karena ditanya juga sama saya. Ya, artinya ketika kita apa sih yang kontribusi, sebetulnya saya kalau dibilang kontribusi ya minim kontribusi lah Kuningan. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Saya di alumni Semanda Kuningan, jadi saya juga Semanda ya. IKA Semanda juga ya di ini bersama teman-teman. Dewan Pakar kan ya? Salah satu Dewan Pakar di ini. Ya mungkin juga di situ nanti dengan kepemimpinan Pak Dekarisman, ya mudah-mudahan ini bisa nanti coba kolaborasi bersama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, para Kadis, bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang tadi itu kan kota santri, kota berpendidikan. Kita bagaimana kita menggali potensi-potensi ada di Kuningan. Itu yang pertama. Kedua, mungkin secara saya punya moral yang cukup punya keinginan bagaimana saya kan harus berterima kasih nih sama Kuningan, juga sama kampung halaman saya, bagaimana saya membangun katakan di Karangancana gitu kan. Daerah terpencil sana ya sedikit-sedikit lah. Kemarin pembangunan orang tua asuh, kemudian juga termasuk peresmian salah satu musola juga, masjid juga di sana. Maksudnya orang tua asuh gimana? Ya saya berusaha menanamkan bagaimana saya menciptakan sistem orang tua asuh. Jadi saya untuk beberapa teman atau yang memang kurang mampu gitu kan,
ya coba kita apa namanya dibina, kemudian apa namanya kebutuhan kehidupannya dicukupi, tapi bukan berarti hanya mengumpan dengan begitu saja. Iya. Tapi bagaimana kita memberikan pandangan bahwa meskipun katakanlah dia yatim piatu nih gitu kan, bagaimana dia harus bisa maju, tidak hanya berhenti sampai SD saja, tidak hanya berhenti sampai SMP saja gitu. Beberapa sudah bahkan ada beberapa yang sudah S1, S2, itu juga coba dikembangkan. Bukan bermaksud untuk ujub ya, tapi ini bagaimana saya juga ingin berterima kasih lah kepada tempat kelahiran saya. Di Karangkencana Di Karangkencana juga di Cigugur juga ada beberapa yang kita lakukan. Kan kalau misalkan udah ada yang sarjana, berarti udah lama juga ya? Ya, dia mulai di SMP, SD kita sudah mulai diberdayakan. Kemudian juga yang mungkin dibilang sumbang sistem, enggak, saya juga salah satu juga pembina alumni mahasiswa yang berkuliah di Universitas Indonesia. Jadi mahasiswa Kuningan yang ada di sana ada membentuk namanya organisasinya kalau nggak salah Kemuning, Keluarga Mahasiswa Kuningan. Nah, Kemuning UI ini juga sudah jalan kurang lebih hampir dari tahun 2002 hampir 20 tahun. Nah, itu juga coba pembina. Ya salah satu yang ngebina teman adik-adik saya lah. Meskipun saya nggak kenal, ada orang Kalimanggis, ada orang Pasawahan, sampai generasi sekarang nih sering ngumpul-ngumpul di rumah, kita diskusi apa sih programnya. Oh, kita try out di SMP ini, SMA ini gitu kan. Sorry, SMA atau MA ini gitu kan. Kemudian bagaimana memberitahukan bagaimana sih kehidupan di Jakarta, mahasiswa di Jakarta, bagaimana sih umpamanya cara memilih jurusan penjurusan di Universitas Indonesia. Kebetulan saya alumni di sana gitu. Sehingga ada pemahaman, ada keinginan, wah ternyata saya meskipun keluar Kuningan ternyata banyak keluarga di sana. Nah, itu saya membentuk itu juga bersama teman-teman saya, namanya ada Kang Yana, Yana Yuhana. Beliau sekarang di Rekayasa Industri, Kang Wawan salah satu peneliti LIPI, Kang Wawan Iwanudin. Nah, karena saya merasa waktu itu ke sana kayak dimasuk hutan rimba, nggak ada tawan, nggak ada teman. Mungkin ada pendahulu-pendahulu saya di UI, tapi memang karena mungkin waktu itu jarang, sayanya juga kurang pergaulan, kali kuper ya bahasanya ya. Jadi sehingga waktu itu ya kayak kelimpungan gitu. Makanya saya bersama teman-teman berinisiatif untuk membangun yaitu Kemuning. Jadi itu juga sama, ada batik sosial, bakti sosial, juga ada nanti pemberian pemateri-materi ke seluruh SMA yang ada di Kuningan. Ya minimalnya kan ada pertemuan-pertemuan itu kan, silaturahmi yang membangkitkan gitu, kayak jangan sampai kayak Pak Jios waktu awal kayak masuk hutan rimba. Ya gitu. Setidaknya teman sharing gitu kan ya. Betul. Kemudian juga saya juga punya pengalaman juga di perusahaan saya, pernah jadi branch marketing manager di Riau, Kepulauan Riau, di Batam, domisili Batam. Itu juga jadi pelajaran berharga juga bagaimana tingkat pendidikan anak-anak daerah kepulauan. Kalau Pak Deden kenal Pulau Natuna. Pulau Natuna itu merek makanan aja kebanyakan banyak dari Malaysia, dari Vietnam gitu kan. Nah, saya juga melihat bahwa mereka semangatnya tinggi kok untuk membangun Indonesia. Banyak yang bersekolah ke Jawa, banyak yang juga mereka merantau ke Jawa gitu kan. Mereka bersekolah pendidikan tinggi. Nah, itu juga mungkin salah satu salah satu pelajaran juga bagi teman-teman yang ada di Kuningan. Tidak henti-hentinya, jangan hanya sudah cukup, udahlah saya cukup sampai SMA saja. Toh juga ujung-ujungnya kalau yang perempuan ke dapur katakanlah. Even ke dapur pun kalau lulusan sarjana kan tingkat kualitas mendidik anaknya kan lebih bagus gitu. Jadi olahan bumbunya juga akan lebih oke gitu kalau pernah di ahli gizi umumnya gitu kan. Nah, itu saya berharap bahwa mari kita sama-sama meningkatkan tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat Kuningan. Karena negara yang sukses, negara pandai itu bukan mereka negara yang kaya raya karena alamnya, tapi mereka karena pendidikan dan tingkat intelektual dari masyarakatnya gitu. Oke. Ini bicara pendidikan artinya kan ya. Enggak, maksudnya ketika bicara pendidikan
kalau bicara data itu kan tingkat rata-rata lama sekolah di Kuningan itu baru kelas 2 SMP kalau nggak salah. Berarti usia 8 tahunan loh. Usia 14 tahun, 13 tahun kali ya? SMP. Kelas 8 maksudnya mungkin Iya, ya. iya. Kelas 8 bukan Kelas 8 usia. ya. Nah itu kan masih rendah juga nih. Ya Pak Jios mungkin gimana punya saran apa nih untuk menjadikan Kuningan kota santri lah gitu Ya, kan. kota santri dan kota intelektual muda. Intelektual muda. Ya, kota cendekiawan. Jadi mungkin dibangun dulu suatu pondasi awal kesadaran di masyarakat bahwa pendidikan itu salah satu yang penting. Pendidikan adalah yang penting. Bahwa jangankan sekarang Nabi kita aja Rasul menyatakan menuntut ilmu itu sampai meninggal sampai liang hayat akhir hayat gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu tuntutan. Mencari ilmu itu bukan untuk dia supaya kerja, lapangan kerja. Karena terkadang itu salah kaprahnya di situ. Wah, udah nggak usah kuliah lah, nggak usah sarjana, nggak usah pasca sarjana, apalagi doktor. Nanti mendingan dibikin usaha aja nih SSD keluar habis itu bikin ini. Ya itu kalau persepsi seperti itu ya silakan saja, tapi konteksnya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda, kemudian keturunan-keturunan kita ke depan bagaimana menjadi masyarakat atau manusia yang intelek. Berwawasan. Nah, dari situ dan ada tumbuh itu juga ditopang oleh kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya yakin juga dengan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di sini kan banyak kemudahan-kemudahan, banyak program-program. Apalagi sekarang nggak seperti dulu. Setiap daerah kecamatan pasti ada SMP lah. Kemudian di SD udah pasti bahkan satu desa aja setiap dusun ada. Nah, itu juga menjadi salah satu kunci bahwa kita itu tidak terbelakang. Kalau kita lihat ya tadi itu daerah kepulauan saya, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, Kepulauan Bintan atau kepulauan-kepulauan yang lain yang kecil itu kan agak susah. Makanya ada kalau di Belitung itu kan ada Laskar Pelangi itu yang kalau mungkin pernah nonton. Nah, itu bagaimana orang itu struggle untuk berjuang dalam rangka pendidikan. Nah, untuk warga Kuningan kan saya yakin sangat dekat dengan ibu kota, baik ke Bandung maupun ke Jakarta. Jadi jangan sampai kalah dong sama orang daerah. Orang daerah yang jauh aja bisa sampai ke Jakarta, ibu kota kita gitu. Nah, kita contoh mungkin kayak Pak Anies Baswedan. Salah satu orang berkualitas dari Kuningan. Kalau bukan karena pendidikan kan, selain takdir tentunya, selain karena ikhtiar kan nggak seperti sekarang ini gitu. Menjadi salah satu gubernur yang baik, yang sukses di Indonesia. Nah, itu maksud saya bagaimana kita menanamkan pentingnya pendidikan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dan itu kan ada dinas pendidikan ya. Iya, betul. Perlu genjot lagi gitu kan ya. Iya. Biar kalau sepengetahuan saya mungkin selama jadi jurnalis, perasaan kelas 2 SMP aja rata-rata langsung. Nggak ningkat kelas 3 gitu kan, atau kelas 1 SMA. Ya. Itu kan di Kuningan berarti kenaikannya itu kan nyasak gitu ya, stagnan gitu. Saya yakin melalui podcast ini kan kalaupun memang benar seperti itu, mungkin bisa didengar dari Pak Kadis atau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bagaimana menaikkan tingkat kelulusan, tingkat pendidikan. Saya yakin tuh beliau memiliki concern yang cukup luar biasa untuk itu gitu. Saya hanya melihat dari sisi himbauan dari sisi saya sebagai profesional bagaimana pendidikan sangat penting. Kalau kita melihat ya saya suka miris ya, banyak juga tunawisma di Jakarta gitu kan, mungkin ya salah satunya karena mungkin tingkat pendidikan yang tidak cukup ya, tidak cukup baik ya. Bagaimana kita itu menanamkan bahwa meskipun terkadang burung aja ada rezekinya, masa manusia nggak ada rezekinya? Itu benar, tapi burung seperti apa yang rezekinya bagus kan yang berkualitas kan gitu ya. Artinya tidak asal makan gitu ya. Itu juga sama. Artinya kita ingin bahwa ayo bagaimana kita menjadikan Kuningan menjadi kota unggulan. Apalagi juga ditopang dengan pemerintahan yang sangat
fokus untuk pengembangan ini. Kemudian juga saya berharap juga Pak Deden juga bisa menjadi stimulan. Karena kan jurnalis terkadang kalau yang nanyanya jurnalis kan lebih serius gitu kan ya. Nah, itu mudah-mudahan juga nanti santainya jadi serius. artinya mungkin didengar oleh pengambil kebijakan ya. Artinya saya sangat berharap Kuningan ini kota kelahiran saya, kota di mana saya juga dibesarkan, gitu kan. Meskipun saya mungkin sekarang ya kecuali Lebaran lah saya ke Kuningan, jadi menjadi salah satu unggulan, menjadi salah satu barometer daripada tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi pendidikannya terus ya adik-adik kita gitu betul, kan ya. Betul. Tapi kan masalahnya mungkin persentase perantau di Kuningan kan banyak juga ya. 30%-an. Apa 30%-an kebanyakan kuliah atau keluar SD langsung jualan misalkan? Itu tidak salah sebetulnya. Tidak salah dalam konteks bahwa mereka ingin mengubah hidup jauh lebih baik gitu kan ya. Tapi ya tentu jangan juga dilupakan pendidikannya kan gitu ya. Saya tidak menyalahkan orang yang seperti yang tadi keluar SD langsung ke luar kota membanting tulang. Ya sepanjang bahwa itu sudah menjadi konsekuensi yang dilakukan oleh orang tua ya silakan saja. Tapi dalam konteks bagaimana kita membekali. Jadi pendidikan itu dipisahkan dengan mencari rezeki, beda, atau mencari nafkah, beda. Pendidikan itu mendidik, membekali anak-anak itu mau nanti jalur yang formal, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau jalur non formal yang pesantren atau umpamanya kursus dan lain-lain itu kan bisa juga. Nah itu bisa dilakukan. Nah terlepas setelah itu kan dia kan akan dia lebih berkualitas. Nah dari situlah ketika dia mencari kerja, ketika dia berwirausaha, menjadikan wirausaha yang berkualitas, menjadikan inovasi-inovasi yang berkelanjutan gitu. Betul. Nah itu masih kaitan kontribusi mungkin nih, Pak Jos. Tadi kan kontribusi disebutin nih banyak juga dari sisi keagamaannya ada, dari sampai orang tua asuh yang begitu pedulinya terhadap tadi visi intelektual kota santri gitu kan. Memang sudah dijalankan sama Pak Jios meskipun skalanya mungkin bertahap beda. Karena daripada tidak sama sekali mendingan kita memulai dari yang kecil. Nah ini pertanyaan berikutnya nih kaitan kontribusi nih Pak Jios, ada nggak sih niatan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar semisal ini nyalon bupati misalnya, pulang kampung saya mau nyalon bupati gitu. Saya tidak bisa menjawab hal itu ya, karena saya juga kan terikat tugas di perusahaan ya. Ya. Perusahaan juga kan ya harus pilih salah satu kan, keluar dari situ atau seperti apa. Tapi apapun itu, apa yang kita lakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing itu adalah bentuk kontribusi menurut saya. Kang Deden sebagai jurnalis, bagaimana membangun Kuningan dari sisi jurnalis, memberikan pemberitaan yang sesuai, memberikan pemberitaan yang beredukasi, itu juga adalah membangun. Kritik juga bagian dari bagian sepanjang kan, disalurkan dengan cara yang benar, gitu kan ya. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin lagi menyuarakan aspirasi apapun itu ya, termasuk mungkin aspirasi terkait masalah BBM, terkait masalah korupsi, ketimpangan yang lain, sah-sah saja itu diatur, ada itunya, ada aturan mainnya di dalam alam demokrasi sekarang. Tapi salurkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang santun. Begitu bilang saya tadi ketika tanya apakah mau mencalon bupati gitu kan. Kalau tentu dalam yang sekarang ya tidak lah. Saya pada posisi kan konteksnya adalah saya sedang berikhtiar bagaimana menjadi profesional berkontribusi di BUMN, memajukan juga negara dari sisi yang lain, ya. Memberikan profesionalisme saya bagaimana membangun perusahaan ini menjadi perusahaan yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Gitu kan, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya juga di Asia, ASEAN, juga di internasional. Ya kita harus tahan. Nanti Pertamina harus menjadi perusahaan yang jauh lebih bagus dari umumnya tetangga sebelah, Petronas, atau PTT Thailand, atau umpamanya Saudi Aramco Saudi gitu, atau ADNOC dari
Emirat, Abu Dhabi gitu ya. Kita harus punya cita-cita ke arah sana gitu kan ya. Kemudian ketika bupati, saya yakin banyak calon-calon bupati di sini. Pak Deden juga bisa itu mencalon kalau bisa, ini. sangat bisa. Sangat bisa. Setiap orang punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Artinya bagaimana dia berkontribusi. Kemudian ada juga ininya, ada juga yang ada juga partai politik yang mengusungnya kan tentunya ya gitu ya. Betul. Iya. Ya, kayak ada juga kan yang kemarin muncul gitu kan. Dari para ketua partai juga kan ada. Bahkan kemarin ada yang salah seorang pengusaha gitu kan. Iya, iya. Setiap orang sah saja Pak. Pengusaha punya Pak Haji Rahmat Ardian namanya gitu ya. Pak Rahmat Ardian. Atau punya birokrat sekarang Pak Acep atau Pak Acep, iya, Pak Edo. Atau Pak Edo. Pak Edo sekarang maju lagi ya. Sah-sah saja dalam demokrasi gitu. Atau Pak Sekda ya. Atau Pak Sekda gitu, Pak Dian gitu. Kemudian juga bukan berarti juga menutup kemungkinan calon-calon yang lain. Calon lain ketika konstelasi bahwa mau skop yang kecil maupun besar presiden namanya. Ya memang harus banyak calon-calon yang muncul yang berkualitas. Kalau nggak begitu bagaimana kita bisa berkompetisi ya. Karena kita bukan memilih di antara pilihan yang ada. Tapi memilih di antara pilihan terbaik. Itu harus yang difokuskan. Kuningan banyak calon-calonnya yang lebih luar biasa. Nah, tugas kita adalah memilih dari calon-calon terbaik yang menawarkan visi dan misi yang bagus buat Kuningan. Bahkan dari kalangan dokter juga ada, Dokter Toto, Dokter Asep, Dokter Asep, Hermana itu kan, Dokter Ketua ID ya. Ketua ID itu kan bisa juga kan ya? Iya, segala profesional bisa yang tergantung keberanian ya. Tergantung niat dan itikat bagaimana membangun Kuningan. Tapi apapun itu, saya yakin saya sangat mendukung siapapun nanti yang terpilih nih. Meskipun sekarang kan masih jalan ya. Tahun berapa ya? Ini 2024 kalau di Kuningan. 2024. Jadi siapapun saya akan ikut bahu-membahu bagaimana membangun Kuningan. Nah, mungkin pertanyaannya ada, nanti gimana? Ya nanti kita lihat nanti dulu. Kalau soal nanti 15 tahun, 20 tahun yang akan datang kita diskusi lagi gitu. Tapi konteksnya adalah mari sama-sama kita membangun Kuningan dari sektor yang berbeda-beda. Ada mereka sektornya di pariwisata, banyak pengusaha-pengusaha pariwisata kan yang punya solusi domba itu Pak siapa? Pak Dudi Pamuji kan ada mengembangkan dari sektor umpamanya wira usaha pebisnis lah. Itu tadi contohnya Pak Haji Rahmat Ardian, Pak Haji Dudung AS dan sama Pak Haji Dudung. Ya, kemudian dari sektor birokrat ada Pak Dian gitu kan. Pak Dian kemudian dari Sekda, kemudian Pak Kadis mungkin ada gitu kan ya. Kemudian Pak Edo yang sekarang di Wakil Bupati, kemudian juga tentu Pak Acep sebagai Pak Bupatinya sekarang punya yang sama. Dari anggota dewan kan banyak juga. Banyak para ketua partai. Para ketua partai kan banyak. Pak Ujang, Pak Asep, Pak Ujang Kosasi. Namanya sama nih mirip sama saya, Pak Dede Ismail. Pak Ujang Kosasi. Ini Pak Uos Kosasi ya. Masih saudara itu? Enggak. Nabi Adam. Nabi Adam. Tapi saya ingin bersilaturahmi ke Pak Ujang Kosasi suatu waktu, insya Allah dikasih kesempatan untuk itu. Pak Dede Ismail juga ya. Pak Dede Ismail, terus banyak sih. Ya. Ya, cuman kemunculannya belum terlalu kalau sekarang. Mungkin belum waktunya. Mungkin itulah bagaimana Pak Deden membuka adrenalin jurnalis, bagaimana memunculkan itu. Siap. Dulu kan pernah ada ini, bikin aja survei calon populis Bupati Kuningan saat ini. Bikinnya survei kecil-kecilan, tapi harus jangan survei abal-abal, survei yang betul-betul ini di random check, beberapa sampling, pasti banyak nanti yang baca, wih, ternyata calonnya ada Bapak X semuanya atau Bapak Z. Ini yang tertinggi yang ini ternyata. Saya kan pernah ada baca tuh. Inilah figur-figur orang terkaya di Kuningan, itu banyak yang baca tuh. Kuningan Mas langsung oplahnya naik, itunya naik. Red baca dulu kan red bacanya naik. Nah, ini sekarang bikin survei nih. Tokoh-tokoh populis atau tokoh-tokoh populer yang ada di Kuningan yang menjadi salah satu calon kuat pimpinan daerah Pak Bupati di rating. Nggak masalah dari sekarang ya. Nggak masalah, tapi harus secara objektif, cara metodologinya harus sesuai gitu. Jangan sampai istilahnya ini aja tapi tanpa ada dasar yang jelas. Oke. Itu mungkin ya. Ya. Pak Jios mau lama di Kuningan sekarang?
Saya besok saya kembali. Saya kebetulan ada tugas ke Manado. Manado terus terakhir ke Lampung, ada salah satu peresmian terminal aspal jadi sana. Jadi sangat senang sekali nih ketemu Pak Deden ini. Oh, ini kesempatan emas ya, bisa bertemu langsung nih bersama Pak Jios di Villa Asri ya ini. Villa Asri Kuningan. Villa Asri. Ya, Villa Asri Kuningan. Jadi kalau Kuningan di sini Pak Jios biasa. Saya sering sini. Sering juga ke orang tua di Karangkencana atau di Cigugur gitu kan. Jadi ya silaturahmi ya bareng 2 jam 3 jam gitu kan. Bersilaturahmi, memperbanyak silaturahmi kan juga nambah rezeki, nambah itu kan, nambah persahabatan. Juga teman-teman alumni SMA, SMP sering juga gitu. SMA 2 ya. SMA 2 gitu. Banyak teman-teman saya juga yang alumni SMA 2. Iya. Tapi memang Pak Deden ini termasuk salah satu tokoh senior. Untuk ini di dunia jurnalis di Kuningan ini. Masih banyak sih yang lebih senior. Nah, cuman kebetulan kenalnya aja mungkin. Kenalnya ke saya jadi. Oke nih Pak Jios, kayaknya podcast kali ini ya kita cukupkan nih obrolan santai kita. Mudah-mudahan dari pemirsa warga Kuningan ini banyak menyerap mungkin dari obrolan kita yang secara tidak langsung mungkin ya tidak istilahnya ditogbolkan yuk hikmah gitu kan seperti bisa menginspirasi lah seperti itu. Intinya saya pengen satu hal saja Pak Deden. Jadi setiap orang memiliki kontribusi sesuai bidangnya masing-masing. Ya. Saya sih berharap mungkin saya berkontribusi positif secara besar-besaran belum, tapi tetap niat ada. Artinya bagaimana saya dimati hal yang kecil, kemudian yang besar gitu. Dan saya berpesan kepada masyarakat Kuningan, tentu dengan pembangunan yang sedang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, tentu tanpa dukungan dari masyarakat Kuningan kan menjadi hambar. Nah, saya yakin partisipasi aktif dari masyarakat Kuningan untuk membangun kota ini, yang itu kota unggul, kota yang maju, kota yang terpandang di Jawa Barat tentunya menjadi bukan angan-angan lagi. Dan saya yakin Pak Deden dari sektor jurnalis juga akan membangun image Kuningan menjadi kota yang tadi saya sampaikan tadi, unggul, maju dan terpandang. Maju berbasis desa. Ya, berbasis desa. Kuningan asri masih ya? Kuningan aman. Sudah tidak ya? Asri. Iya ya, dulu mah asri ya. Iya, aman, sehat, rindang, indah. Iya. Sekarang ganti maju. Maju ya. Apapun itu, slogan itu kan harus diejawantahkan, dikembangkan dalam pilar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, Pak Jios. Biasanya kalau akhir podcast itu saya nanya ini pesan terhadap diri sendiri nih Pak Jios 4 tahun ke depan nih Pak Jios. Dalam 5 tahun ke depan? 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Kenapa nggak 4 tahun 3 bulan gitu? Enggak ya? 4 tahun pas aja. 4 tahun ke depan. Belum saya kasih tahu kenapa 4 gitu. Iya. 4 tahun ke depan. Ya, saya berusaha menjadi, tentu saya di secara personal ya. Saya ingin berusaha profesional di bidang saya. Meniti jenjang karir yang ada di perusahaan. Kemudian juga mudah-mudahan bisa melebarkan ke sayap ke BUMN yang lain. Kemudian yang kedua tentu saya ingin membesarkan anak-anak saya dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah, kemudian juga pendidikan yang berkualitas. Ya, itu mungkin 4 tahun, karena 4 tahun sangat singkat Pak. Ya, pemilu pun tinggal 2 tahun lagi. 4 tahun berarti kan setelah pemilu 2 tahun kan gitu ya. Ya kan dari pertanyaan itu bisa ketebak, berarti mau nyalon gitu kan. Iya. Saya memang mendebaknya ke situ, makanya saya diplomatis tadi bahasanya. Karena tidak menjawab A atau B kan gitu ya. Kalau menjawab A atau B itu kan seolah-olah kan masuk ke dalam perangkap gitu ya. Saya menjawab kita berusaha profesional di bidangnya. Lalu bidangnya apapun itu harus profesional gitu kan. Apa bidang birokrat, kemudian di BUMN di BUMN. Apapun pekerjaan harus profesional. Ya.
Oke, Pak Jos, terima kasih nih atas Sama-sama nih. kesempatannya. Ya semoga ya kami doakan ya dari Kuningan Mas, kami doakan semoga Pak Jos semakin cita-cita yang tadi nih, jadi lebih unggul dari apa tadi Petronas apa gitu kan. Ya. Pertamina kita ya, Ya. Pertamina Indonesia gitu kan. Nah sehingga kita sebagai warga Kuningan juga kan punya kebanggaan akhirnya kan pada putra daerah yang bisa lebih. Dan saya juga menantang yang generasi lebih muda lagi. Bagaimana hayo kita membangun melalui bidangnya masing-masing. Ya, gitu. Makasih. Oke. Sekali deh hatur nuhun ya Sama-sama, Haji Os. Ya, Dan pemirsa, kita kembali nanti di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.